Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sini Neni Amalia. Hari ini akan melakukan presentasi kasus dengan asuhan keperawatan medikal bedah stroke non-hemorrhagic. Untuk identitas klien, nama Nyonya M, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan guru SD, jenis kelamin perempuan, status perkawinan menikah, alamat Jalan Selok Api Laut, sumber informasi pasien dan keluarga. Untuk identitas medis, masuk tanggal 24 Oktober 2021, bangsal atau kamar ruang teratai, DX medis, stroke non-hemorrhagic, nomor register atau RM 794259. Riwayat penyakit, keluhan utama saat masuk rumah sakit, anak pasien mengatakan pada hari Minggu pagi pasien mengeluh merasa tangan kanan terasa berat serta kram sejak pasien bangun tidur serta pasien merasa mual dan pusing. Keluhan utama saat pengkajian, pasien mengatakan nyeri di bagian tangan sebelah kanan dan merasa lemah di bagian kanan tangan kanan dan kaki. Pasien mengatakan tangan nyeri saat digerakkan, terasa sakit dan berat. Riwayat penyakit sekarang, keluarga pasien mengatakan pasien merasa tangan sebelah kanan nyeri, terasa berat, susah digerakkan pada saat bangun tidur, dan pasien mengatakan ada riwayat hipertensi. Untuk riwayat penyakit dahulu, keluarga pasien mengatakan bahwa pasien mempunyai riwayat hipertensi yang tidak sering dikontrol. Keluarga pasien mengatakan pasien ada riwayat operasi kelenjar tiroid pada tahun 2019 dan mengalami kecelakaan pada bagian leher. Riwayat penyakit keluarga, pasien mengatakan bahwa ayah dan ibu mempunyai riwayat penyakit stroke. Pasien mengatakan saudara perempuan kandung mempunyai riwayat penyakit stroke. Untuk genogram, tanda-tanda vital, tekanan darah 196/106, pernapasan 22 kali per menit, suhu 35,6, SPO 99%, nyeri ada, OPQ-RST, pasien mengatakan nyeri di bagian tangan sebelah kanan, nyeri jika beraktivitas berlebih dan jika tertekan. Pasien mengatakan nyeri seperti ditusuk-tusuk. Pasien mengatakan nyeri pada bagian tangan sebelah kanan menjalar ke bahu, skala nyeri 7, nyeri hilang timbul, durasi 10-15 menit. Pasien mengatakan tidak nyaman dengan keadaannya. Tinggi badan 160 cm, berat badan 70 kg. Untuk pengkajian pola fungsi kesehatan menurut Gordon, pola persepsi kesehatan manajemen kesehatan, pasien mengatakan gambaran status kesehatannya kurang baik karena nyeri pada tangan sebelah kanan dan kaki sebelah kanan melemah. Keluarga pasien mengatakan mempunyai riwayat hipertensi yang tidak terkontrol. Pasien mengatakan bahwa ia tidak merokok, pasien mengatakan tidak minum alkohol, pasien mengatakan tidak meminum obat terlarang, pasien mengatakan lupa untuk riwayat imunisasi, pasien mengatakan bahwa ia bekerja sebagai guru. Lalu untuk pola nutrisi, pasien mengatakan tidak ada penurunan berat badan, pasien mengatakan selera makan baik, pasien mengatakan tidak ada alergi pada makanan, pasien mengatakan makan 3 kali sehari, keluarga pasien mengatakan pasien suka makanan seperti cemilan, pasien mengatakan untuk minum 5-6 gelas per hari, pasien mengatakan tidak ada kesulitan dalam menelan. Untuk pola eliminasi, pasien mengatakan tidak perlu mengajian saat BAB, pasien mengatakan BAB lancar, pasien mengatakan berkemih tidak ada gangguan, pasien mengatakan berkemih 2-4 kali sehari, pasien mengatakan tidak ada rasa nyeri saat berkemih. Lalu untuk pola aktivitas dan latihan, untuk makan 0 yaitu mandiri, mandi 2 yaitu dibantu orang lain, berbaju atau berhias, toileting, ambulasi atau room itu 2 dibantu orang lain, dan mobilisasi itu 0 mandiri. Kesimpulan, pola aktivitas dan latihan dibantu orang lain. Pola tidur dan istirahat, pasien mengatakan tidur di bawah jam 10 malam, pasien mengatakan mudah untuk memulai tidur, pasien mengatakan sering tidur siang, pasien mengatakan tidak sering terbangun pada malam hari, pasien mengatakan tidak ada hambatan dalam tidur dan istirahat. Untuk pola kognitif dan perseptual, nyeri tadi ada, OPQ-RST, pasien mengatakan nyeri di bagian tangan sebelah kanan, nyeri jika beraktivitas berlebih dan jika tertekan, pasien mengatakan nyeri seperti ditusuk-tusuk, pasien mengatakan nyeri pada tangan sebelah kanan menjalar ke bahu, skala nyeri 7, nyeri hilang timbul, durasi 5-15 menit, pasien mengatakan tidak nyaman dengan kondisinya.
Pola persepsi diri, pasien mengatakan tangan sebelah kanan berat dan susah digerakkan. Pasien mengatakan tahu jika ia menderita hipertensi tetapi tidak sering dikontrol. Pasien mengatakan ekstremitas bawah lemah. Pasien mengatakan pandangan terhadap dirinya positif. Lalu untuk pola peran, pasien mengatakan sudah menikah, pasien mengatakan memiliki 2 anak perempuan, pasien mengatakan bahwa anak pertama sudah menikah, pasien mengatakan tidak ada kesulitan menjadi orang tua, keluarga pasien mengatakan sangat aktif dalam bersosialisasi, pasien mengatakan tidak menggunakan alkohol dan obat-obatan terlarang. Lalu untuk pola seksualitas dan reproduksi, pasien mengatakan bahwa tidak ada gangguan pola seksual reproduksi. Pola coping, pasien mengatakan tidak mengalami tanda dan gejala stres. Untuk pola keyakinan, pasien mengatakan beragama Islam. Pasien mengatakan tidak ada batasan agama terhadap perawatan yang dilakukan. Lanjut, di sini untuk pemeriksaan penunjang yaitu CT scan kepala, lalu terapi obatnya ada RL, amlodipin, vitamin B kompleks, kadasertan, allopurinol, simvastatin. Untuk skala NIHSS itu dengan skala 5, yaitu defisit neurologis ringan. Untuk skala Norton skor 16, yaitu skor risiko rendah dekubitus. Skala indeks Bartel dengan skala 11, kesimpulannya ketergantungan sedang. Skala Morse dengan skor 15 atau resiko sedang jatuh. Untuk data fokus, data subjektifnya nyeri ada, pasien mengatakan gambaran status kesehatan yang kurang baik, pasien mengatakan pada ekstremitas atas dan bawah sebelah kanan melemah, pasien mengatakan mempunyai riwayat hipertensi, pola aktivitas dan latihan dibantu orang lain, pasien mengatakan tangan sebelah kanan berat dan susah digerakkan. Untuk data objektifnya ada TTV, tekanan darah 196/108, nadi 89 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 35,6 Celcius, SPO 99, lalu kekuatan otot 4455, CRT kurang dari 3 detik, parameter stroke, NIHSS skor 5, defisit neurologis ringan, skala Norton skor 16, resiko rendah dekubitus, skala indeks Bartel skor ketergantungan sedang, skala Morse skor 15, resiko sedang jatuh. Pasien tampak lemah, pasien tampak melemah. Lalu untuk analisa data, yang pertama nyeri ada, lalu untuk DO-nya tekanan darah 196/108, nadi 89, suhu 35,6, pernapasan 20 kali per menit, SPO 99 kali per menit. Etiologinya agen pencedera fisiologis, problem nyeri akut. Lalu untuk yang kedua, pasien mengatakan mempunyai riwayat hipertensi, pasien mengatakan tidak nyaman dengan kondisinya. Untuk DO-nya CRT kurang dari 3 detik, pasien tampak lemah, tekanan darah 196/108, etiologinya perubahan afterload dengan problem penurunan curah jantung. Yang ketiga, pasien mengatakan pada ekstremitas atas dan bawah sebelah kanan melemah, pola aktivitas dan latihan dibantu orang lain. Pasien mengatakan tangan sebelah kanan berat dan susah digerakkan, kekuatan otot melemah 4455, dengan etiologi penurunan kekuatan otot dengan problem gangguan mobilitas fisik. Untuk diagnosa yang pertama, penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan afterload, yang kedua nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis, yang ketiga gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot. Untuk rencana keperawatannya, yang pertama diagnosa penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan afterload,
yaitu SLKI-nya curah jantung. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan curah jantung meningkat dengan kriteria hasil lelah dari skala 4 menjadi 2, pucat dari skala 4 menjadi 2, tekanan darah dari skala 2 menjadi 4. Untuk psikinya, perawatan jantung, identifikasi tanda dan gejala primer penurunan curah jantung. Yang kedua, monitor tekanan darah. Yang ketiga, posisikan pasien semi-fowler atau fowler dengan kaki ke bawah atau posisi nyaman. Yang keempat, fasilitasi pasien dengan keluarga untuk memodifikasi gaya hidup sehat. Yang kelima, anjurkan aktivitas fisik sesuai toleransi dan fasilitasi minum obat. Untuk yang kedua, nyeri akut berhubungan dengan pencedera fisiologis, yaitu tingkat nyeri setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil keluhan nyeri dari skala 2 menjadi 4, meringis dari skala 2 menjadi 4, gelisah dari skala 2 menjadi 4. Untuk psikinya, manajemen nyeri, yaitu yang pertama identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Yang kedua identifikasi skala nyeri, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Selanjutnya berikan teknik non-farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri. Yang kelima, anjurkan monitor nyeri secara mandiri. Yang keenam, kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Yang ketiga, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot, yaitu mobilitas fisik setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan mobilitas fisik meningkat dengan kriteria hasil pergerakan ekstremitas dari skala 2 menjadi 4, kekuatan otot dari skala 2 menjadi 4, rentang gerak atau room dari skala 2 menjadi 4, dengan dukungan mobilitas, yaitu yang pertama identifikasi fisik, melakukan pergerakan, libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan, anjurkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan, lalu tinggikan anggota gerak lebih di atas level jantung, motivasi room aktif dan pasif, ubah posisi setiap 2 jam, kolaborasi pemberian premedikasi sebelum mengubah posisi jika perlu. Selanjutnya, untuk implementasi, yang pertama kita mengidentifikasi tanda dan gejala primer penurunan curah jantung atau kelelahan. Pasien mengatakan tidak nyaman dengan kondisinya, pasien tampak gelisah dan lelah. Monitor tekanan darah, pasien mengatakan mempunyai riwayat hipertensi, tekanan darah 196/108. Untuk yang kedua, mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Pasien mengatakan nyeri di bagian tangan sebelah kanan, nyeri jika beraktivitas berlebih dan tertekan. Pasien mengatakan nyeri pada bagian tangan sebelah kanan menjalar ke bahu, skala nyeri 7, nyeri hilang timbul, durasi 10-15 menit. Pasien tampak lemah. Yang ketiga, identifikasi toleransi fisik, melakukan pergerakan. Pasien mengatakan pada ekstremitas atas dan bawah sebelah kanan melemah, kekuatan otot melemah 4455. Untuk hari yang kedua, memonitor tekanan darah, pasien mengatakan tidak nyaman dengan kondisinya dengan tekanan darah 181/100. Lalu memfasilitasi minum obat, pasien mengatakan rutin minum obat selama di rumah sakit, yaitu amlodipin, kandestarton, vitamin B kompleks. Yang kedua, mengidentifikasi skala nyeri, pasien mengatakan nyeri mulai berkurang, skala nyeri 6, mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, pasien mengatakan nyeri jika beraktivitas berlebih dan jika tertekan, pasien tampak meringis. Lalu yang ketiga, meninggikan anggota gerak lebih di atas level jantung. Pasien mengatakan tangan sebelah kanan berat dan susah digerakkan, posisi pasien diubah, pasien tampak nyaman. Untuk hari yang ketiga, memposisikan pasien semi-fowler dan fowler dengan kaki ke bawah atau posisi nyaman. Pasien mengatakan nyaman dengan posisinya, yaitu fowler. Pasien tampak rileks, memfasilitasi minum obat. Pasien mengatakan masih nyeri dan masih merasa pusing. Lalu yang kedua, memonitor tekanan darah. Pasien mengatakan tidak pusing dan mual lagi. Tekanan darah 154/89. Lalu yang kedua, memberikan teknik non-farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri. Ice compress pada bagian sebelah kanan tangan.
pasien. Pasien mengatakan nyeri berkurang setelah dikompres. Pasien mengatakan nyaman dan rileks, skala nyeri 4. Selanjutnya yang ketiga, memotivasi rum aktif dan pasif. Pasien mengatakan paham dengan apa yang diinstruksikan, kekuatan otot 4555. Lanjut untuk evaluasi. Yang pertama, pasien mengatakan mempunyai riwayat hipertensi 196/108 untuk tekanan darah. Masalah belum teratasi, lanjutkan intervensi, monitor tekanan darah, posisikan pasien semi-fowler, fasilitasi minum obat. Pasien mengatakan nyeri pada bagian tangan sebelah kanan, nyeri jika beraktivitas berlebih, jika tertekan. Pasien mengatakan nyeri seperti ditusuk-tusuk. Pasien mengatakan nyeri pada tangan sebelah kanan, skala nyeri 7, nyeri hilang timbul, durasi 10-15 menit. Pasien meringis, pasien tampak lemah. Masalah keperawatan nyeri akut belum teratasi, lanjutkan intervensi, identifikasi skala nyeri, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Selanjutnya yang ketiga, pasien mengatakan pada ekstremitas atas dan bawah sebelah kanan melemah, kekuatan otot 4455, masalah belum teratasi, lanjutkan intervensi, libatkan keluarga untuk membantu pasien dan meningkatkan pergerakan, tinggikan anggota gerak lebih di atas level jantung. Untuk hari yang kedua, pasien mengatakan tidak nyaman dengan kondisinya, pasien mengatakan rutin minum obat selama di RS, tekanan darah menurun menjadi 181/101, masalah belum teratasi, lanjutkan intervensi, monitor tekanan darah, fasilitasi pasien dan keluarga untuk memodifikasi gaya hidup sehat, fasilitasi minum obat. Untuk yang kedua, pasien mengatakan nyeri mulai berkurang, pasien mengatakan nyeri jika beraktivitas berlebih, pasien tampak lemah, dan pasien tampak meringis. Masalah belum teratasi, lanjutkan intervensi, berikan teknik non-farmakologi untuk mengurangi nyeri, anjurkan monitor nyeri secara mandiri, kolaborasi memberikan analgetik. Untuk yang ketiga, pasien mengatakan tangan sebelah kanan berat dan susah digerakkan, posisi pasien diubah, pasien tampak nyaman, masalah belum teratasi, lanjut intervensi, modifikasi rum aktif dan pasif, ubah posisi 2 jam sekali. Untuk hari yang ketiga, pasien mengatakan nyaman dengan posisinya, yaitu fowler. Pasien mengatakan tidak ada pusing dan mual. Untuk tekanan darah 154/898. Selanjutnya masalah teratasi sebagian, lanjutkan intervensi, yaitu monitor tekanan darah, fasilitasi minum obat. Pasien mengatakan nyeri berkurang setelah dikompres, pasien tempat rileks, skala nyeri 4, masalah teratasi sebagian, lanjutkan intervensi untuk memberikan teknik non-farmakologi untuk mengurangi nyeri. Untuk yang terakhir, pasien mengatakan ekstremitas bagian bagian sebelah kanan bisa digerakkan, kekuatan otot 4555. Pasien mengikuti instruksi rum pasif dengan benar dan baik. Masalah teratasi sebagian, lanjutkan intervensi, motivasi rum aktif dan pasif. Baik, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop kan, Nek? Belum stop.